Ibu bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku, salam jumpa dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama saya Romo Raffi Uran CSSR dalam renungan hari Rabu pekan kedua Prapaskah. Mari kita awali permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 murid-Nya tersendiri dan berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem. Dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah, dan disalibkan. Tetapi pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak Zebedeus beserta anak-anaknya kepada Yesus, lalu bersujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawab ibu itu, "Berilah perintah, supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak hak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita mendengarkan Injil, kisah tentang perjalanan Yesus ke Yerusalem. Ia mengajak ke-12 murid-Nya untuk pergi bersama-sama dengan Dia ke Yerusalem untuk menerima hukuman mati. Namun, ketika di dalam perjalanan, mereka berjumpa dengan ibu anak-anak Zebedeus. Ibu ini meminta hak istimewa bagi kedua anaknya. Bisa menjadi pertanyaan bagi kita, siapa sebenarnya Zebedeus dan anak-anaknya ini, sehingga sang ibu lancang meminta sebuah hak yang istimewa untuk duduk di dalam kerajaan Allah?
Jika kita membaca kisah tentang Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama di Danau Galilea, di dalam Matius bab 4, Zebedeus dan dua anaknya ini adalah termasuk orang-orang yang dipanggil Yesus saat itu, di mana dikatakan, dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membersihkan jala di dalam perahu. Jadi, kedua anak yang dimaksud oleh ibu ini adalah Yohanes dan Yakobus. Mereka berdua adalah orang-orang ring satunya Yesus. Mereka berdua jugalah yang bersama dengan Petrus menyaksikan peristiwa di mana Yesus menampakkan kemuliaannya di atas gunung yang tinggi yang dikenal dengan peristiwa transfigurasi. Jadi, menurut saya, wajar-wajar saja kalau ibu Yohanes dan Yakobus ini meminta hak yang istimewa kepada Yesus. Kita juga tidak tahu persis apakah ini inisiatif dari ibu atau mereka meminta bantuan ibu mereka untuk merekomendasikannya. Tidak tanggung-tanggung permintaannya. Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di dalam kerajaan, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Yakobus dan Yohanes adalah salah dua dari 12 murid Yesus. Jadi, mereka juga sedang bersama-sama dalam perjalanan menuju Yerusalem. Ketika mendengar permintaan istimewa itu, ke-10 murid yang lain naik banding. Mereka juga menuntut hak yang sama sambil marah-marah. Ketika suasana di dalam ketegangan karena adanya permintaan istimewa dan kemarahan para murid yang lain ini, Yesus memanggil mereka dan dengan tenang menasihati mereka. Inti nasihat Yesus inilah yang menjadi permenungan kita juga pada hari ini. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus menasihati para muridnya bahwa semua orang boleh masuk dan duduk di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah tidak hanya dikhususkan bagi orang-orang tertentu saja. Tidak ada kekhususan di dalam kerajaan Allah. Sekalipun mereka selalu bersama-sama Yesus dalam pewartaan, belum tentu menjadi jaminan bahwa mereka akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Menurut bacaan hari ini, siapa saja boleh masuk asalkan mempunyai semangat pelayanan. Mempunyai semangat pelayanan. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Semangat pelayanan yang menjadi kriterianya. Semangat pelayanan itulah yang akan menjadikan murid-muridnya hebat dan layak. Karena Yesus sendiri datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan demikian, semangat pelayanan yang tulus harus ada di dalam diri setiap kita. Para pemimpin gereja harus menjadi contoh pelayan bagi semua orang. Itulah sebabnya setiap paus disebut hamba dari para hamba Tuhan. Paus adalah hamba, pelayan bagi kita semua. Para imam disebut pelayan karena tugas para imam tertabis adalah
memberikan pelayanan rohani kepada umat Allah yang ikut serta dalam imamat kerajaan Kristus melalui pembaptisan. Dan semua kita harus menjadi pelayan bagi sesamanya. Pelayanan harus berlandaskan pada kasih agape, yakni melayani tanpa menuntut balasan, melayani dengan tulus hati. Oleh karena itu, ibu bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih, mari, jika kita ingin berada di dalam kerajaan Allah dan duduk di sisi kanan dan kiri Yesus, tingkatkan semangat pelayanan satu sama yang lain. Melayani siapa saja, orang tua, orang sakit, orang miskin, orang stres, dan dengan cara apa saja, merawat, mendoakan, memberi sumbangan, dan di mana saja kita berada, di rumah, di jalan, kantor, dan dimanapun. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam setiap usaha, niat baik, dan pelayananmu pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.